manja, nanti pada mikroskop itu nanti kita bedakan antara potongan memanjang dan melintang. Itu selalu ada dua penampakan, melintang dan memanjang. Kalau ada pertanyaan sebut lengkap itu berarti nanti kamu jawab potongannya memanjang atau potongannya melintang. Memanjang itu seperti ini, nanti panjang-panjang kayak gini ya. Kalau misalnya ada ini, memanjang itu gini. Kalau melintang itu berlawanan. Kalau yang memanjang searah, ya. Jadi nanti kalau yang memanjang itu nanti betul panjang-panjang ini memanjang atau membujur ya. Dan kalau melintang bulat seperti ini, ya. Jadi nanti ada dua gambaran, ya. Yang pertama, ya ini potongan jaringan otot bergaris, ya. Ini jaringan otot jantung, terus yang ini otot polos, ya. Ya dia masing-masing. Nah untuk yang bergaris ini namanya macam-macam ya, bergaris, lurik, skeletal, voluntary ya, sesuai dengan sifatnya. Yang bergaris sesuai dengan namanya ini ada garis gelap, terang, sulit berganti. Makanya disebut otot lurik atau otot bergaris, ya. Dan juga di sini intinya itu di tepi sel, ya di tepi sel itu banyak, ya. Kemudian dia arahnya itu sejajar, ya sejajar. Ya tapi beda dengan yang otot jantung. Otot jantung dia bercabang-cabang. Jadi nanti kalau lihat pada mikroskop dia tidak karuan ya, jadi tidak rata. Ya kalau yang tidak teratur, kalau yang otot lurik itu teratur dia, garis sejajar, gitu ya. Kemudian lagi ya pada potongan melintang. Pada potongan melintang itu dia bulat-bulat bentuknya, terus intinya terletak di tepi, ya. Terus yang ini sifatnya itu pada otot lurik atau otot jantung kuat, ya. Dan dia juga sesuai dengan keinginan, makanya disebut voluntary contraction, ya. Terus untuk yang otot jantung ini sama dengan otot lurik, ada garis terang gelapnya. Cuma bedanya di sini dia bercabang, ya. Kemudian intinya itu dia di tengah. Kalau yang otot lurik itu kan dia di tepi sel, ya ini di tepi sel, ya ini otot lurik, ya ini inti. Dan kalau yang ini yang otot jantung itu dia di tengah-tengah dari sel atau satu ototnya, ya. Dan dia besar open space type, ya itu pada otot jantung, ya. Terus di sini ada khas juga ya pada otot jantung, yaitu disebut intercalatis. Intercalatis itu ini ada garis lagi, ya garis yang lebih gelap, ya ini ya gelap. Nah ini yang disebut intercalatis, ya. Jadi ini garis antara satu sabut otot jantung yang satu dengan yang lainnya, ya. Jadi dia ada batasnya yang disebut intercalatis, ya. Untuk gambaran yang potong melintang di sini, nah ini intinya ditenangkan. Nah jadi sifatnya dia sangat kuat, dia kan bekerja terus menerus ya, involuntary juga ya, dia kuat sekali ya kontraksinya. Terus yang terakhir itu otot polos, ya. Otot polos sesuai dengan namanya polos, ya. Jadi tidak ada garis terang gelapnya. Bentuknya seperti seperti gelondong gitu ya. Jadi ujungnya runcing, tapi tidak terlihat ya kalau ujungnya runcing ya. Terus intinya itu di tengah. Intinya sama pada otot jantung di tengah, ya. Ini gambarannya pada otot melintang, ya. Dia kekuatannya lemah dan dia juga di involuntary contraction, jadi di luar kesadaran kita bekerjanya, ya. Jadi otot jantung ini mempunyai dua sifat ya, antara yang otot lurik dan otot polos. Kalau otot luriknya dia samanya ada garis terang gelapnya, dan untuk otot polosnya dia intinya sama-sama ke tengah, ya. Jadi ini sifatnya menyerupai otot lurik dan otot polos. Ya, dia sudah jadi kesimpulan dari nanti akan kita pelajari, ya. Jadi intinya letaknya di mana? Kalau yang di tepi sel itu pada otot lurik, kalau yang di tengah itu otot jantung dan otot polos, ya. Cuma di sini
dua-dua ini ada garis terang-terangnya, sedangkan otot polos nggak ada. Ya itu. Nah ini sama ya, ini pada mikroskop ya, ini terlihat, nanti akan terlihat kok ada garis terang-terangnya. Jadi ini ciri-ciri yang harus kalian lihat dulu. Ada garis terang-terangnya enggak? Kalau ada, kalian bedakan otot duri atau otot jantung gitu. Kalau nggak ada ya sudah, itu otot polos ya gitu. Jadi yang pertama lihat dulu garis terang-terangnya, lalu kelihatan ya ini garis terang-terangnya, terus intinya itu di tepi. Ini kan di tepi ya, di tepi. Kalau ada pun yang di tengah itu berarti dia fibroblast ya. Kan selain ini berarti kan ada sel yang lain ya. Sel dari fibroblast di mana-mana itu ada. Karena fibroblast itu merupakan sel utama, sel awal ya. Sel messenger itu kan berasal dari fibroblast juga ya. Awal-awal pembentukan ya di uterin. Ya ini ada garis terang-terangnya. Sorry. Dan saya tidak kelihatan. Nah, sedangkan ini otot jantung ya, dia bercabang, ternyata tidak akurat gitu ya. Terus ada garis terang-terangnya di sini ya. Terus ini yang disebut open vesta. Jadi intinya berada di tengah ya, besar ya, ini besar ya. Open vesta itu transparan, jadi kita bisa melihat intinya ya. Kalau padat sekali berarti dia namanya dense stomatitis ya. Nah kemudian ini khasnya itu yang ini ya, ada di sini yang garis ya melintang yang dia lebih gelap, kelihatan nggak? Nah ini yang disebut intercalated ya. Ini selalu ditanyakan pada ujian ya, intercalated. Terus ini bercabang-cabang ya, ini yang disebut otot jantung. Di sini nggak ada intercalated ya, jadi ini akhirnya di otot jantung. Nah sekarang yang terakhir itu otot polos. Otot polos tidak ada garis terang-terangnya kan. Terus ini juga selesainya itu kalau kelihatan bagus itu memang titik-titik gitu ya, titik-titik di tengah sabut ototnya. Ini ya, di tengah sabut ototnya. Ini tulisannya ya, gambarannya. Ini ada garis terang-terangnya. Ini juga, terus dia bercabang dan ada intercalated. Ini intercalated ya. Terus intinya di tengah besar open vesta. Yang ini dia seperti gelondong gitu ya, intinya di tengah juga. Nah, oh ya ini pertanyaan aja. Ini apa ini yang di sebelah sini? Intinya di tepi ya, gatal atau otot duri atau otot garis ya. Terus yang ini polos, yang ini otot jantung. Ini kan cabang-cabang ya. Oke, sudah. Nah, sudah kita masuk ke otot jentik kelihatan ya. Kalau yang jelas itu A, terus yang terang itu dikasih ya. Terus ini berganti. Ini intinya ya, intinya banyak di tepi. Nah ini juga ya. Dan nanti di tengah-tengah pita A itu masih ada pita badan yang kita masih itu ya. Nah ini cuma lihat terang-terangnya dulu ya. Nah ini mungkin ada yang bertanya, ini kan kelihatan seperti bercabang. Ini sebetulnya tidak bercabang. Jadi pada saat pembuatan mikroskop kan dipotong ya, di mikroskop itu mungkin terlihat, jadi terlihat seperti ini ya. Sebetulnya tidak bercabang ya, ya harusnya sejajar gitu ya. Intinya seperti nah ini intinya ya, isi dari sabut otot ya. Jadi sel otot itu disebut di sini sabut otot, dia panjang. Nah ini ya, ini pada potongan apa? Kalau menurut sini pada potongan bintang ya. Jadi kelihatan di sini di tepi-tepi ini intinya ya, ini juga tepi banyak. Jadi tidak hanya satu aja, ini satu sabut otot. Nah ini yang disebut satu sabut otot. Nah ini intinya. Nah nanti di dalamnya itu nanti ada myofibril berbentuk bintik-bintik ya. Jadi satu sabut otot. Nah nanti ada juga jaringan ikat yang membungkus ya. Jaringan ikat yang membungkus pada satu sabut ini disebut endofisium. Nah nanti sabut otot ini kan ini satu ya, satu. Nah akan membentuk satu ini disebut fasikel. Ini fasikel otot ya. Jadi beberapa sabut otot menjadi fasikel otot. Fasikel otot ini nanti akan dibungkus oleh jaringan ikat dan seperti ini ya, jaringan ikat ini di sini itu yang disebut perifisium ya. Karena seluruh otot dibungkus oleh endofisium.
Kalian saya jelaskan ya, ini kan ini ya kayak berkelompok gitu ya. Ini ya, ada yang apa yang membungkus ya di sini. Nah di sini ya, jadi ini satu sabut otot kecil, ini satu sabut otot. Yang nanti bergerombol membentuk satu partikel ya. Jadi nah di sini nanti kelihatan titik-titik ya, titik-titik itu seperti miofibril, dinamakan miofibril naik ya, kelihatan titik-titik. Dan ini intinya juga ini pada otot bergerak. Nah ini kelihatan ya titik-titiknya, miofibrilnya ini ada pewarnaannya, ada pembagiannya lagi tipe 1, tipe 2A dan 2B ya. Nah sabut rambut ototnya miofibrilnya itu jalan ini, jalan satu sabut otot. Ini apa ini? Ini apa namanya? Satu sabut otot. Di dalamnya nanti ada beberapa sabut otot ya, dalamnya ini titik-titik ini. Nah ini sabut yang miofibril. Nah ini ya, sekarang ke jaringan yang membungkus ya. Nah ini yang disebut satu otot ini ya, misalnya otot kayak acromius ini gini ya, ini namanya otot misalnya ya, ini total muscle. Nanti dibagi-bagi lagi, jadi dibungkus oleh epimysium, jaringan ikat ya, supaya dia tidak termasuk mati, harus dibungkus oleh jaringan ikat ya, fascia dan disebut epimysium. Nah di sini ada beberapa partikel. Nah ini partikel-partikel, nah ini kan keluar ya, nah satu partikel ini keluar. Nah partikel-partikel itu di dalamnya banyak pada satu ototnya. Nah ini satu partikel dibungkus oleh epimysium. Ini epimysiumnya ini jaringan ikatnya yang di luar ini. Nah ini yang di luar ini jaringan ikat. Kemudian ya, ini dari satu partikel nanti keluar lagi beberapa sabut otot. Nah ini kecil-kecil. Nah ini sabut otot, ini satu sabut ototnya. Sabut otot ini satu ini dibungkus oleh jaringan ikat disebut epimysium. Dan di dalamnya ini yang disebut miofibril. Nah ini miofibril ini. Nah ini. Terus sarkolema ini yang plasma membrannya ini. Sarkolemanya. Tapi kalau jaringan ikatnya endomysium ya. Ini intinya di demi ya, ya. Memang agak sulit untuk membayangkan pelan-pelan. Nah ini satu sabut otot, jadi satu seluruh keseluruhan ini otot namanya total muscle itu oleh epimysium. Itu di dalamnya nanti ada partikel-partikelnya, partikel dibungkus oleh periphysium, dan nanti ini satu sabut otot oleh endomysium. Ya, di ujung-ujungnya nanti akan diteruskan oleh tendon untuk urusan pada tulang. Nah ini sama ya jaringan-jaringannya, dan saya skip aja ya. Nah ini yang lebih gampang ya. Ini otot-ototnya pada potongan pisang ya. Kalau seperti ini kan potongan pisang ya. Kalau pada potongan itu tidak terlihat ya. Jadi ini satu otot. Satu otot ini nanti dibungkus oleh endomysium. Nanti banyak ini kan. Ini menjadi bentuk partikel yang dibungkus oleh periphysium. Nah ini periphysiumnya ini, nah ini periphysium. Jadi ini sama ini kan satu partikel ya. Jadi di antara ini ada periphysium. Kemudian di luarnya ini membungkus satu otot disebut epimysium. Oke, paham. Ya, panah-panahnya ini untuk satu otot, ini satu itu endomysium. Kemudian kalau partikel ini periphysiumnya, seluruhnya ini epimysium ya. Ini sering keluar. Nah, Kayaknya iya deh. nah, dan kita di tengahnya ada daerah yang terang. Terus kalau di ditaruh sini posisi kita ini ada warnanya apa garis jelas ya, dan garis Z. Dan dua garis ini antara Z ini sama ini udah sarkoma. Dan sarkoma ini penting pada unit terkecil ya, unit terkecil kontraksi ya ini. Kita antara Z sama ini. Ini nanti akan ada apa ya namanya, memendek pada kontraksi, dia akan memendek ya. Nah ini IKA, terus di sini ada IKA-nya, terus di sini kita I ya, yang terang ada garis Z-nya
ada dua protein ini ya. Yang tebal atau kasar itu miosin. Ini yang merah, ini miosin. Ya. Terus yang tipis itu yang aktif itu yang biru. Nah, kalau ada yang terang, yang kasar maksudnya yang aktif, yang kasar halus ya, itu nanti warnanya gelap. Jadi kalau ada dua filamen, ini daerah daerah gelapnya. Contohnya ini daerah ini gelap, ini gelap, ini gelap. Karena kalau hanya satu aja, ini kan satu yang tipis, yang asin aja berarti yang terang. Dan di sini hanya yang miosin saja, dia yang terang. Yang terang ini kan kita di sini kan kita I. Saya kamu instruksi Tapi kalau asli. dua-dua, asin dan miosin itu yang gelap. Dan yang kita I. Pinggirnya mana? Ya. Lu ketemunya Nah, yang ini. Nah, ini gambarannya mana yang tebal dan mana yang tipis. Kalau dari sisi aktif, remote aja biar melek. yang tebal, yang kasar dan yang Aku mencoba. ya, ini sama ya. Ini saya ambil dari meter ya. Ini lebih unit ini Pak. Saya lupa ini apa ini. Nah, ini di sini. Kayak yang aku mulai kambuh deh. Ini satu kambuhnya. Aku mulai kambuh deh. Aku mulai kambuh. Ini nanti akan memendek pada saat kontraksi. Belum tak minum. Gambarannya di sini. Nah, pada Karena saat tadi nggak sakit. relaksasi, relaksasi itu pada saat kita tidak bergerak ya. Aduh, bisa nggak? Bisa nggak? Ya Allah. Fokus ya ampun, capek banget. Kita relaksasi. Relaksasi ini ada kita I, ini kita A, ini kita I lagi. Terus ini garis Z sama garis Z, ini satu sambungan. Ini segini jaraknya. Ya, ini juga. Ini kita A, ini tetap kalau kita A, tapi ininya nanti yang memendek itu yang di kita H. Ini akan memendek. Nah, ini pada saat kontraksi yang parsial. Terus ini kontraksi yang maksimal. Ya, berarti kan di sini ini akan memendek. Itu sambungnya ya lama-lama ini memendek, ya memendek. Terus kita A ini tetap, kita A yang ini nanti tetap, mana yang kita H ini akan juga mengecil atau menghilang. Nah ini, ya ini lama-lama mengecil ya, ini, terus ini lebih kecil lagi, lebih pendek lagi. Nah ini salah, ini ada sedikit gitu, ya sama dengan yang kita I juga lama-lama ini yang panjang, ini agak sedikit, lebih pendek. Ya, ini pada saat gue. ya, ini geraknya seperti ini. Jadi yang kita A itu tetap, ya, kita I itu akan menyempit atau menghilang sama dengan kita H. Sudah dari sini aja, ya. Itu nanti ada pergerakannya. Nah, di sini sudah pergerakannya seperti mana? Mana yang kita A, mana yang kita I, ya. Jadi yang kita A ini yang ini tetap ya, dia tetap dia hanya sliding aja kita A, ya. Terus kalau yang kita H, dia akan menyempit atau menghilang. Ini sedikit ya, sedikit bisa nanti nempel dan buka lagi. Kan memang kontraksi ya, sekali ya. Terus yang ini juga seperti ini sebetulnya, yang aktif ini. Aktif ini tetap, ya. Ini miosin juga tetap, ya. Ini aktif dan miosin yang dipengaruhi, ya. Jadi nanti sarkomer ini sama ini juga nanti pendek. Nanti pada saat kontraksi, ya. Kok kami ini aja nanti nggak selesai muda kan sudah di mana di KAL. Nah ini sekarang motor unit, satu motor unit. Jadi otot ini bisa bergerak itu kalau memang ada sarafnya. Kalau sarafnya tidak berfungsi juga nanti kita tidak bisa bergerak alias lumpuh. Ya. Aman. Dua satu kesatuan ya. Jadi ada saraf dan ada otot. Ya. Saraf ini Aman jir. Ada nggak usah bersalah. Ya. Nah ini yang disebut satu otot. Nah satu otot terus di dalamnya ini titik-titik ini disebut miofibril. Yang miofibril. Nanti miofibril lagi ada lagi miofilamen. Ya. Nah ini jalannya banyak miofibril aktif miosin itu. Ya. Ini satu lagi ini motor neuron ini satu saraf ya, mensarafi beberapa otot yang dilayani. Ini nanti bercabang ya, melayani beberapa otot. Kalau yang merah ini pembuluh darah ya.
Udah aku habis makan. Ya, ini ototnya. 1,5 jam makan Ini tadi. intinya, ini intinya. Terus di sini ada satu tempat, ya, satu tempat menempelnya saraf ke otot yang disebut motor Setengah 3. ya. Nah, ini Ada 1 struktur jam. elektron. Nah, ini pada struktur yang hanya disatuin ya, atau KA. Jadi ini satu sambut otot ya. Nanti di sini satu sambut otot. Oh ini yang ototnya. Terus ini satu sambut otot. Nah, satu sambut otot ini nanti dibesarin lagi ya, terdiri dari myofibril. Myofibril nanti dikeluarkan lagi menjadi myofilamen. Myofilamen ini nanti lihat mana yang tebal, mana yang tipis. Ya, ini hanya bisa dilihat pada mikroskop elektron. Ya, sampai sebatas myofibril aja kita melihat pakai mikroskop biasa. Ya. Nah, sekarang pembagian dari bagian yang lain dan yang kecil. Aduh. Ya. Myofibrilnya sedikit, myofibrilnya banyak. Kontraksinya lambat dan mudah lelah. Jangan kalau 2D ini yang white fiber dan dia besar, terus myoglobinnya otomatis sedikit ya, tak pucat dia. Terus glikogennya tinggi, lebih banyak. Dia kontraksinya lebih kuat dan kuat. Dan dia sudah lelah. Ya, itu ini atau pembagian ada di mikroskop ya. Ini kan otot bergaris, ada garis jelas-jelasnya. Terus ini ada sambut sarafnya. Nah, ini yang disebut motor exit. Jadi tempat melekatnya sambut saraf ke otot. Motor exit. Nah, ini juga Grup 13 scientific paper. motor exit. Ya, ini sambut-sambutnya. Ini sambut sarafnya. Ini motor exit-nya. Ya. Juga ini banyak ya, satu sabut motor ini, satu sabut ini bisa banyak sabut otot ya. Nah, transmisi info bentuknya macam-macam ya. Dia di antara sabut otot, ini kan satu sabut otot, ini juga sabut otot. Ini intinya di tepi, berarti ini otot bergaris. Nah, di antaranya ini terlihat ada motor beda bentuknya dengan satu sabut otot, beda. Ya, kelihatan nih kalau ini masuk kecil. Nanti di dalamnya ini, nah ada cairan bunga, terus ada saraf kapren, saraf kepren, ya. Ini macam ini. Nah, sekarang kita kerja dengan otot polos. Sesuai dengan SM punya boyband yang seperti kan beda. Oh, kecil. Allah setengah guys apa guys? Mama, Kak Putih mama. Mama. Ini otot polos juga, ya, karena tidak ada garis gelapnya. Ya, ini pada potongan membujur, jadi bulat, ya. Intinya di tengah, nah ini intinya di tengah-tengah, ya. Kalau yang ini itu yang ya, kalau ini tengah. Nah, ini semua ini tengah-tengah ya. Tengah dari satu ini kan satu otot ini ya. Kelihatan kalau di bulat ini ya. Intinya di tengah. Ini pada potongan melintang. Nah, nanti biasanya pada mikroskop itu ada dua penampakan pada potongan bujur dan pada potongan melintang. Ini ada pada khusus, ya ada itu ya pada khusus. Bukan minum, ya ya khusus halus, ya. Nanti penampakannya seperti ini. Gambarannya memang ini, karena pada urut-urutannya nanti ada otot-otot yang potongan melintang dan membujur. Nah, ini yang melintang, terus yang ini yang membujur, ya. Ini kelihatan intinya, ya kan tidak ada garis gelapnya, ya. Intinya tipis-tipis, ya. Di tengah, ya ini kan di tengah. Kalau ini kan di tepinya, kalau ini bukan, ini terus kita di tengah, ya. Ini juga di tengah, ya. Ini intinya, ini otot polos. Nah, sekarang otot jantung itu yang ini. Nah, yang tujuh ini terkali ya. Maksudnya gak dengar aku. Ya, nah ini. Tapi tergantung apa syaratnya. Ya, kelihatan apa enggak. Nah, ini. Nah, ini terkali ini juga ya. Ini kelihatannya. Nah, ini yang intinya. Intinya di tengah untuk open space
size bukan besar. Terus dia bercabang dan otot jantung, di dalam otot jantung itu banyak pembuluh darah, ya, banyak pembuluh darahnya. Nah ini kapiler itu nanti hanya bisa dilewati satu eritrosit. Nah ini eritrositnya. Karena dia kecil, dia tipis gitu ya, kayak apa ya? Nanti dia bentukannya sama kapiler itu. Ya, kecuali panjang-panjang ini satu kelihatannya eritrositnya masuk gitu ya. Ini yang kapilernya, pembuluh darah paling kecil ya. Terus ini kondensat itu yang intinya besar-besar ini tengah ya, itu ya. Terus yang lainnya fibrosis. Terus dia bercabang ya, bedakan dengan yang otot bergaris ya. Terus ada interkalarisnya. Nah ini tipis, kelihatan tipis dari nanti ini beruntung dan saya bagus. Nah ini arahnya tidak beraturan, bercabang ya. Ini pada potongan membujur. Ini juga pada potongan membujur menunjukkan interkalarisnya. Ya ini interkalaris. Terus ini intinya open space pipe di tengah. Terus dia bercabang. Ini interkalaris. Semua ini interkalaris ya. Garis-garis yang melintang, yang lebih gelap ya. Garis terang gelapnya sebetulnya kelihatan. Garis terang gelapnya kelihatan ini. Nah ini ada, malah di situ lebih jelas ini. Nah ini kan garis terang gelap ya. Garis terang gelapnya, terus ini interkalarisnya lebih tebal. Ya, tebal. Ini garis terang gelapnya ya. Kelihatan kalau di situ, saya juga kelihatan di mana ya. Sekarang ada potongan melintang. Pada potongan melintang ini intinya. Nah intinya kayaknya lebih apa ya, lebih mudah dibandingkan yang ini kan lebih terang ya dan lebih gelap. Lebih mudah. Nah ini inti dari otot jantung atau sabut otot jantung ya. Nah ini banyak ya, ini intinya semuanya ya. Ya pada potongan melintang ini juga. Dan di sini ini yang disebut apa? Dengan kata apa? Perineum. Ya ini kan satu partikel ya. Ini disebut oleh perineum. Kalau satu begini itu endometrium. Ya ini juga ini ada perineumnya. Ini satu partikel. Di tengah ini ada putih-putih ini jaringan ikatnya yang disebut perineum. Ya. Ini intinya di tengah. Nah, ini pada otot jantung potongan melintang. Nah, sekarang dengan mikroskop elektron ini sama ya, berapa kali? Bis. Terus di bawahnya itu endokard. Nah, ini letaknya sabut putih. Dia bisa pucat sebagian yang ini sabut otot jantungnya. Ya, dia lebih merah, lebih kecil. Ini besar-besarnya ini fungsinya untuk meneruskan rangsangan ya, meneruskan rangsangan saraf. Jadi seperti saraf ya. Jadi pada saat supaya kontak penampakan ya melintang dan membujur, kalian harus tahu bisa itu aja. Ciri-cirinya kalian lihat dulu bergaris ada apa enggak, garis gelapnya ada apa enggak. Kalau nggak ada berarti otot poros. Kalau ada ya tinggal dua otot bergaris atau otot jantung. Nah kalau bercabang dan intinya di tengah ya udah itu otot